الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita sejenak meninggalkan kajian Kitab Tauhid untuk menjelaskan faedah yang terkait dengan bulan yang saat ini kita berada padanya, yakni bulan Muharram. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bertepatan pembahasan kita terakhir dalam Kitab Tauhid bercerita tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana dalil yang terakhir yang kita bahas dalam Kitab Tauhid tatkala kita membahas tentang masalah keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bab tentang tabarruk, mencari keberkahan dari pohon, batu atau yang semisal keduanya. Kita telah bacakan dalil yang disebutkan oleh penulis dari ayat-ayat Al-Quran, dan kita telah jelaskan tentang berhala Lata, Uzza, dan berhala Manat. Kita juga telah jelaskan latar belakang daripada berhala ini, kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkannya, dan apa yang terjadi pada berhala tersebut ini kembali terulang di zaman kita, dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin tatkala mereka bertabarruk mencari berkah dari sumur, dari bangunan, dari kuburan, dari pohon, dari keris dan yang lain-lainnya. Dan kita telah jelaskan walaupun nama dari hal tersebut berbeda, kalau dahulu orang-orang musyrik tabarruk dengan Lata, Uzza dan Manat, maka orang-orang saat ini juga melakukan tabarruk, namun nama yang mereka mencari keberkahan darinya berbeda. Ya. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah hadis tentang Datu Anwat. Ya, hadis tentang Datu Anwat, yakni tentang sebatang pohon yang diyakini oleh orang-orang musyrik dahulu bahwa pohon ini mendatangkan keberkahan, di mana sebelum mereka melakukan perang biasanya mereka senantiasa menggantungkan senjata-senjata mereka yang akan mereka gunakan dalam pertempuran di pohon ini, dinamakan dengan Datu Anwa. Ya, mereka berkeyakinan bahwa senjata yang akan dibawa ke medan tempur, ke medan peperangan apabila digantungkan di pohon ini, maka akan lebih sakti senjatanya. Kemudian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan jihad perang Hunain, ya, perang Hunain, maka para sahabat melewati Datu Anwar, melewati pohon tersebut. Kemudian mereka, yakni para sahabat khususnya yang baru masuk Islam, udah tahu ahdin bi kufrin, kata Abu Waqid al-Laythi,
Abu Waqid Al-Laythi bercerita bahwa kami saat itu baru masuk ke dalam Islam, baru saja meninggalkan zaman kekufuran. Artinya mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam setelah kota Makkah ditaklukkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka melewati Zatul Anwa, yakni sebatang pohon yang orang-orang musyrik dahulu selalu bertabaruk dengan pohon tersebut, melewatinya, maka mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwa kama lahum dzatu anwa." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatul Anwa, pohon yang bisa mencari keberkahan dari pohon tersebut, pohon yang tatkala kami akan berjihad seperti ini, kami bisa gantungkan senjata-senjata kami supaya menjadi senjata yang sakti. Maka kala itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar. Ini ungkapan bukan takjub, akan tapi ini sebuah ungkapan teguran kepada para sahabat, keheranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, inna as-sunan qultum walladhi nafsi bi yadihi kama qala banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, Nabi SAW katakan Allahu Akbar, sesungguhnya ini adalah metode atau perbuatan yang dahulu pernah dilakukan oleh Bani Israel. Mereka pernah ucapkan, mereka pernah ungkapkan ungkapan yang seperti ini kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan sekarang kalian juga mengucapkannya. Inna as-sunnah. Inilah metode dalam beribadah yang dahulu dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian, yang kalian pasti akan mengikuti. Karenanya ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti metode beragama atau cara beragamanya orang-orang sebelum kalian. Setapak demi setapak katanya, selangkah demi selangkah katanya. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltum. Sampai jika seandainya orang-orang terdahulu itu masuk ke lubang dok sekalipun. Tahu tuh lubang dok? Kadal Arab. Lubang dok. Siapa di antara kita yang mau masuk ke lubang dok? Masuk ke lubang kadal tadi. Dok itu punya dua lubang. Satu lubang masuk, satu lubang keluar. Biasanya kalau dikejar di satu lubang, dia keluar di lubang yang lain. Kalau seandainya umat sebelum kalian masuk ke lubang dok tadi, kalian tidak tahu sebabnya apa, alasannya apa, kalian pasti ngikut katanya. Kalian akan masuk dulu. Beginilah sebuah gambaran yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa apa yang dilakukan oleh umat sebelum kita, umat Islam pasti akan mencontohnya. La dakhaltum. Sehingga kala itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, al-yahud man nasara? Apakah yang engkau maksudkan? Apakah yang Anda maksudkan ya Rasulullah, umat yang akan kami ikuti? Semua yang mereka lakukan, semua ucapan yang mereka ucapkan kami ikuti, semua perbuatan yang mereka lakukan kami akan contoh, kami akan ikuti. Apakah itu Yahudi dan Nasrani?" Nabi mengatakan, kalau bukan mereka siapa lagi? Sehingga apapun yang dilakukan oleh umat sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka tanpa disadari kadang-kadang umat Islam ini sebagaimana dibuatkan oleh Nabi SAW akan mengikuti. Ini disebut dengan tasyabbuh. Ini disebut dengan apa? Tasyabbuh. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh mereka dahulu, kita pasti akan mencontohnya. Walaupun namanya itu tidak sama dengan nama yang mereka buat. Kita punya istilah baru, kita punya label baru, tapi hakikatnya apa? Sama. Hakikatnya sama. Dan kalau seandainya kita lihat satu persatu, maka kita akan melihat satu persatu dari masalah ini, maka kita akan melihat dengan jelas kebenaran nubuat yang disampaikan oleh siapa? Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan Nabi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan hadis ini akan kita lanjutkan minggu depan, insyaallah taala. Namun karena ini bulan Muharram, kita sekarang sudah masuk pada tanggal 5 dari bulan Muharram, kita akan sedikit mengingatkan, dan ini berkaitan. Ini berkaitan karena kita sebutkan kemarin perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah wahai Musa,
jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ini setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Firaun. Dan itu penyelamatan itu yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel terjadi pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan nama tanggal Asyura atau hari Asyura. Ya, jadi ini berkaitan, kita akan ingatkan ini. Jadi ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita tinggalkan sejenak pembahasan kitab Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Ketahui bahwa saat ini kita berada di bulan yang agung. Di bulan yang agung. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah anugerahkan kepada kita 12 bulan. Diawali dari bulan kita ini bulan Muharram dan berakhir di bulan Dzulhijjah, 12 bulan. Dari 12 bulan ini yang disabdakan oleh Nabi dia merupakan bulan Allah hanya bulan Muharram. Bulan Allah. Syahrullah, bulan Allah, bulannya Allah. Hanya bulan Muharram. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrillah Muharram." Puasa yang paling utama di sisi Allah setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, bulan Muharram. Berpuasa di bulan Allah di bulan Muharram. Puasa yang lebih utama di sisi Allah setelah Ramadan, karena Ramadan tidak bisa tertanding. Karena dia merupakan puasa wajib. Amal sunnah tidak bisa kita bandingkan dengan amal wajib. Karena jelas wajib itu di atas sunnah. Namun tatkala kita berbicara tentang amal-amal sunnah berkaitan dengan puasa atau puasa-puasa sunnah, maka tidak ada puasa yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih utama di sisi Allah dari berpuasa sunnah di bulan Allah, bulan apa? Yang ingin kita tegaskan di sini, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebut nama Muharram dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sandarkan bulan ini kepada Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram memiliki kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah yang tidak dimiliki oleh bulan yang lain. Karena tidaklah ada satu tempat, tidaklah ada satu waktu, tidak ada satu makhluk yang dinisbatkan langsung kepada Allah kecuali makhluk tadi memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah yang tidak dimiliki makhluk yang lain. Masjid, Baitullah, rumah Allah, ya, dinisbatkan langsung kepada Allah. Berarti masjid ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain. Ka'bah al-Musyarrafah yang ada di kota Makkah al-Mukarramah, ruhnya, ruh yang ditiupkan dengan izin Allah malaikat ke rahimnya Maryam sehingga terciptalah siapa? Isa putra Maryam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ruhum min, ruh dari Allah, ruhullah, ruh Allah. Ini dalam bahasa tatkala makhluk disandarkan langsung kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, berarti makhluk tadi memiliki kedudukan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Naqatallah, untanya Nabi Saleh. Allah SWT sebutkan Naqatallah, untanya Allah. Unta ini memiliki kedudukan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh unta-unta yang lainnya. Maka bulan Muharram, Nabi SAW katakan Syahrullahil Muharram, bulan Allah Muharram. Berarti bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ibadah puasa di tanggal 10. Ibadah puasa di tanggal 10 disebut dengan puasa Asyura. Ini merupakan ibadah puasa yang Nabi kita yang mulia sallallahu memotivasi kita untuk melakukan ibadah puasa ini dengan mengatakan tukaffirus sanatal madiyah. Satu hari berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu.
Maka puasa Asyura merupakan puasa yang sangat mulia di sisi Allah. Dan puasa itu dilakukan demi untuk mengenang, memuliakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala Allah selamatkan beliau dan Bani Israel dari Fir'aun. Di hari itulah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya sehingga beliau bisa selamat, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya semuanya ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, itu terjadi di tanggal 10 di bulan Muharram. Dan kalau kita melihat kepada sejarah, kita akan bisa menyadari bahwa itu adalah hari yang sangat luar biasa. Tatkala kita membaca alur cerita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasalam, kita menyadari bahwa Asyura tanggal 10 Muharram kemudian disyukuri dengan berpuasa di hari ini, memang itu adalah hari yang sangat agung di sisi hati kita sebagai seorang muslim. Bagaimana tidak, Fir'aun membuat suatu keputusan yang sangat keji dan kejam. Beliau menindas Bani Israel, kemudian beliau putuskan setiap anak laki-laki yang lahir dari pasangan Bani Israel maka dibunuh, yang perempuan dibiarkan hidup. Para ahli sejarah menyebutkan dari cerita Israelian, tatkala kebijakan ini diambil karena dia ini mendengar ada nubuat bahwa akan muncul dari Bani Israel seorang yang nanti dia akan menjadi nabi yang akan menghilangkan apa? Kekuasaan dan kerajaan. Maka dia putuskan itu. Setelah diputuskan itu, para orang-orang yang dekat dengan Firaun mengatakan, jika seandainya semua anak laki-laki dibunuh, lalu siapa pekerja kita? Siapa yang akan membangun negara kita? Akan bekerja di sawah dan ladang kita? Akan bekerja di pasar-pasar kita? Kalau semua Bani Israel yang laki-laki apa? Dibunuh. Maka akhirnya kebijakan dirubah. 1 tahun dalam cerita Israel, 1 tahun ini semua anak laki-laki dibunuh. Tahun depan anak laki-laki dibiarkan hidup. Begitu seterusnya, supaya tidak habis generasi yang ingin mereka berbudak. Qadarullah, Nabi Musa lahir di tahun yang anak laki-laki tidak dibunuh. Dalam sebagian catatan sejarah, dan ini pendapat sebenarnya yang paling sahih, dia lahir juga di hari tatkala di waktu tatkala itu adalah waktu dibunuhnya anak laki-laki, sehingga sang ibu kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghanyutkan Nabi Musa kemana? Ke Sungai Nil. Coba bayangkan, walaupun dia merasa dia adalah Tuhan, dia merasa dia mampu mengatur, dia merasa dia adalah yang berkuasa, tapi tetap yang namanya pengatur, yang namanya kekuasaan yang mengatur itu tetap siapa? Allah. Anak yang dia takutkan, sehingga dia mengambil kebijakan sangat kejam itu. Akhirnya dibesarkan dan tumbuh dewasa di mana? Di istana. Ini menunjukkan manusia tidak ada kuasa Allah. Kita hidup di bawah aturan Allah. Allah yang menentukan dan menakdirkan kita. Maka tidak ada yang kita lakukan kecuali berusaha sambil berdoa kepada Allah dan mempasrahkan ketentuan Allah untuk kita. Coba yang kebijakan yang kejam itu diambil untuk agar kiranya anak itu tidak lahir. Tapi masya Allah, kehendak Allah. Yang lebih luar biasa lagi, anak itu tumbuh besar diasuh di istana. Luar biasa. Tidak ada kuasa siapa. Bahkan tatkala anak itu dibawa oleh istrinya, dia mengatakan, qurratu ainin li walaka la taqtuluhu. Semoga ini menjadi buah hati kita. Buah hati kita yang menggembirakan hati kita. Para ulama tafsir mengatakan bahwa sebagian Israeliat bercerita bahwa saat sang istri mengatakan semoga ini kelak akan menjadi buah hati kita, membahagiakan hati kita, karena mereka tidak dikaruniai seorang anak. Maka Fir'aun mengatakan mungkin untuk kamu iya, tapi untuk aku ini. Ucapan itu menjadi kenyataan. Musa akhirnya menjadi penyejuk hati siapa? Istri Fir'aun, dan menjadi sumber malapetaka bagi Fir'aun sendiri. Hati-hati dengan ucapan. Untuk kamu mungkin iya, tapi untuk aku tidak. Maka Nabi SAW katakan jaga ucapan kalian, karena jangan sampai
ucapan yang kalian ucapkan itu keluar dari mulut kalian di waktu mustajab. Kemudian diaminkan oleh malaikat dan diijabah oleh siapa? Oleh Allah. Hati-hati dengan ucapan. Tumbuhlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, silakan antum baca kembali dalam Al-Quran. Akhirnya beliau diangkat oleh Allah SWT menjadi seorang Rasul. Allah tugaskan kembali ke Fir'aun, sampaikan nasihat, semoga dia kembali. Maka mulailah beliau berdakwah dengan kata-kata lemah lembut. Karena itu pesan Allah kepada beliau, wa qula lahu qawlan lajinan la'allahu yatadakkaru wa yakhsha. Ucapkanlah oleh kalian berdua, wahai Musa dan Harun, ucapan yang lemah lembut kepada Fir'aun, moga dia teringat dan takut kepada Allah. Maka mulai beliau berdakwah, menasihati siapa? Fir'aun. Tapi apa yang dilakukan oleh raja yang paling durjana yang pernah tercatat dalam sejarah manusia? Dia mendustakan, dia membantah, bahkan dia menantang Nabi Musa alaihissalam. Dia menantang Nabi Musa karena salah satu di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Dilemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular. Maka Fir'aun merasa ini ada permainan sihir, karena memang saat itu sihir sangat luar biasa. Artinya ilmu sihir di masa itu sampai pada puncaknya. Jadi orang-orang mulia, orang-orang terhormat adalah tukang sihir. Dan saat ini sudah mulai kembali ya orang-orang menganggap sihir itu merupakan satu keahlian. Ya mulai diperlombakan, mulai ada acara-acara yang menunjukkan keahlian dalam sihir. Dan sangat disayangkan penggemarnya adalah kaum muslimin. Penggemarnya adalah kaum muslimin. Pemainnya kadang-kala kita lihat juga kaum muslimin. Padahal Allah SWT dalam Al-Quran, baca Al-Quran, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan beruntung tukang sihir apapun yang dilakukan dan dari mana pun dia datang. Ya, jadi ilmu sihir saat ini lagi berkembang pesat. Maka Fir'aun melihat ini ada permainan sihir, maka dia pun menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk beradu kekuatan di hari yang sudah disepakati dan dikumpulkan semua manusia. Akhirnya Allah SWT menangkan siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sampai tukang sihir yang dia kumpulkan itu semuanya beriman. Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Mereka kemudian sujud. Fir'aun bukan malah setelah dia kalah, bukan malah kemudian dia insaf. Dia mengatakan berarti ini memang adalah sebuah mukjizat dari Tuhan Musa. Berarti Musa lebih kuat, Tuhannya lebih kuat daripada saya. Tidak. Bahkan dia lebih ampuh. Ya, dia lebih kejam. Bahkan dia mengancam untuk membunuh Nabi Musa. Bahkan dia salib semua tukang sihir. Dia bunuh semua tukang sihir. Bahkan dia mengatakan, aku akan salib kalian fi juzu'in nakhl wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Sehingga kalian tahu siapa yang lebih keras siksanya, siapa yang lebih pedih siksanya, Tuhan kalian atau aku. Makin apa beliau? Dia makin apa? Makin kejam, makin ampuh. Maka tukang sihir kemudian mengatakan bahwa kami sudah berserahkan diri kami kepada Allah. Apapun yang kau lakukan wahai Fir'aun, kami akan terima. Maka akhirnya mereka dibunuh dan semua mereka disalib. Kemudian dia mengancam Nabi Musa, kemudian dia mengancam Bani Israel. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari mana? Dari Mesir di tengah malam. Tinggalkan Mesir. Karena Fir'aun itu sudah semena-mena. Fir'aun itu sudah sangat melampaui batas. Maka tinggalkan Mesir, bawa semua Bani Israel. Maka akhirnya mereka berangkat. Tatkala Fir'aun dan bala tentaranya tahu, para petingginya tahu bahwa Nabi Musa dan Bani Israel meninggalkan Mesir, maka mereka lebih marah. Kemudian mereka persiapkan semua bala tentara mereka untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel dan untuk menghabisi mereka. Maka Nabi Musa dan Bani Israel pun lari mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah kepada beliau. Sampai akhirnya langkah mereka terhenti di hadapan laut. Di saat itulah Bani Israel berkata kepada
Nabi Musa alaihi salatu wassalam, inna lamudrakun, sungguh kita akan tersusul, kita akan binasa ya. Di depan kita laut, di belakang kita dan bala tentaranya dengan perlengkapannya, sedang perlengkapan perangnya. Sedangkan Firaun dan Bani Israel tidak bawa peralatan persenjataan apapun. Mereka melarikan diri. Masyarakat yang lemah, masyarakat yang bertahun-tahun ditindas dan diperbudak, melarikan diri, dikejar oleh seorang raja yang sangat kejam dengan bala tentaranya lengkap dengan persenjataannya. Maka wajar kalau seandainya manusia di saat itu dengan hitungan manusia, dengan akal manusia, pasti apa? Habis, pasti mati. Inna lamudrakun, kita pasti akan tersusul, karena secara logika mau kemana lagi? Buntu jalan, di depannya apa? Laut. Berhenti atau mundur mati, maju tenggelam, nggak ada kapal. Logika manusia di sini berbicara pasti mati. Tapi muncullah ketawakalan yang sangat luar biasa. Percaya dengan janji Allah, percaya Allah SWT akan membela, percaya Allah akan memberikan jalan keluar. Maka Nabi Musa berkata, dia membantah perkataan kaumnya, dia mengatakan, kalla, tidak, kita tidak akan tersusul. Inna ma'ya rabbi sayahdin, karena sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan jalan kepadaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini iman yang berada pada posisi yang sangat tinggi yang dimiliki oleh para nabi dan para Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Maka akhirnya Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan apa? Tongkatnya di laut. Maka beliau pukulkan tongkat itu di laut sehingga laut pun terbelah menjadi 12 jalan, dan setiap jalan dipisahkan oleh air kattaudil azim, bagaikan gunung yang sangat tinggi. Jadi terbelah bukan satu jalan, tapi terbelah menjadi 12 jalan, dan setiap jalan dipisahkan oleh dinding air yang tingginya bagaikan gunung. Ini keajaiban, karena ini mukjizat. Kemudian setelah terbelah, Allah SWT perintahkan angin untuk berhembus dengan kencang di dasar laut, agar laut yang tadinya becek, basah, menjadi apa? Kering, bagaikan padang pasir yang mudah untuk dijalani. Luar biasa. Itu di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa pun turun bersama dengan Bani Israel. Mereka nyebrang, dan mereka saling berbicara antara satu dengan yang lainnya. Di dasar laut mereka berjalan. Di kanan dan kiri mereka ada dinding-dinding air yang tinggi bagaikan apa? Gunung. Bahkan sebagian Israelian bercerita bahwa dinding air ini tembus pandang, sehingga satu kabilah, karena mereka ada 12 kabilah, Bani Israel punya kabilah 12 suku. Setiap suku berjalan dari tempatnya masing-masing. Suku yang berada di satu jalan mengatakan, teman kami pasti binasa oleh Firaun ini, kita aja yang selamat ini. Kita nggak tahu di sebelah itu selamat atau tidak. Maka Allah jadikan dinding air tadi tembus pandang, sehingga mereka lihat selamat juga rupanya. Luar biasa. Mereka terus berjalan. Firaun yang berada di belakang, dia juga ragu untuk masuk, karena dia melihat sesuatu yang tidak lumrah. Ini sesuatu yang tidak biasanya. Laut terbelah, dan dia juga tidak berani. Muncul jiwa manusianya yang tinggi, padahal dia mengaku dia apa? Tuhan. Kalau dia Tuhan, tenggelamkan saja kalau memang dia Tuhan. Muncul rasa takutnya, muncul kemanusiaannya. Dia adalah manusia, dia takut, dia tidak berani. Dikatakan oleh cerita Israelian, Jibril alaihi salatu wassalam melewati menunggang kuda, melewati Fir'aun yang kala itu dia juga sedang menunggang kuda. Maka sekuda Fir'aun seperti dituntun oleh kuda Jibril. Karena biasanya kalau kuda ada yang maju, maka biasanya di belakang juga akan berhenti. Kuda Jibril masuk ke bawah, maka kuda Fir'aun juga masuk. Maka tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk menemui takdir mereka di dalam kuasa Allah. Sebagaimana tatkala dia memutuskan bunuh semua anak laki-laki, agar anak laki-laki itu tidak hidup dan tidak besar dewasa, menghancurkan kekuasaannya. Akhirnya Allah takdirkan lahirlah Nabi Musa. Maka hari itu juga dia menemui takdirnya, digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kuda Jibril masuk,
maka kuda Fir'aun juga masuk. Sampai terkala Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan Israel sudah selamat naik ke atas, Fir'aun dan bala tentaranya posisinya masih berada di tengah. Maka Allah perintahkan laut untuk kembali bersatu. Maka di depan mata Nabi Musa dan Bani Israel mereka melihat bagaimana orang-orang yang selama ini mereka takuti, orang-orang yang selama ini menindas mereka, orang-orang yang selama ini memperbudak mereka, orang-orang yang selama ini membunuh mereka, orang-orang yang selama ini menghantui kehidupan mereka, di depan mata mereka Allah binasakan semua. Itu hari Asyura. Maka sebagai bentuk syukur Nabi Musa kepada Allah, maka hari itu beliau berpuasa hari Asyura. Dan puasa di hari Asyura terus menerus diwarisi generasi demi generasi, generasi demi generasi, sampai datang masa Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang mengatakan Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, maka kemudian Nabi bertanya, dikatakan kepada Nabi kita yang mulia SAW, hari ini hari di mana Allah memuliakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, menyelamatkan Nabi Musa, maka mereka berpuasa menghormati Nabi Musa. Maka Nabi kita yang mulia SAW bersabda, nahnu aula bi Musa minhum, kita lebih layak mencintai, memuliakan, menghormati Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi perintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari Kemudian beberapa waktu kemudian dikatakan kepada Nabi Rasulullah SAW, bukankah itu hari yang dimuliakan oleh Yahudi? Artinya kalau kita puasa, hakikatnya kita menyamai orang Yahudi dalam puasa di hari Asyura. Maka Nabi mengatakan, jika seandainya Allah berikan aku umur panjang tahun depan, maka aku akan berpuasa dari tanggal 9 yang disebut dengan Tasu'a, tanggal 9. Maka sangat baik seorang muslim, walaupun hukumnya tidak wajib, tidak mesti, tapi sangat baik demi untuk menyelisih orang Yahudi, kita berpuasa dari tanggal 9 dan juga berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram atau hari Asyura. Ini kaum muslimin, wa kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian faidah yang kedua, di hari Asyura ini ada satu kelompok sempalan dalam Islam yang kita kenal dengan orang-orang Syiah, Rafidhah. Mereka melakukan sebuah perbuatan bid'ah yang bertentangan dengan Islam di hari Asyura. Orang-orang Syiah, mungkin antum tahu, di hari Asyura mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebut dengan meratap, niyahah. Niyahah meratap ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam. Karena memang di hari Asyura tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah terbunuh di Karbala cucu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau terbunuh di Karbala. Dibunuh oleh orang-orang yang kejam, dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Di mana Husain bin Ali bersama dengan kurang lebih 70 sekian keluarga dan kerabatnya serta orang-orang yang terdekat dengannya hendak berangkat di Irak. Kita tidak sebutkan latar belakangnya, hendak berangkat ke Irak karena hendak dibayar dan sebagainya, kemudian dihadang oleh 24.000 pasukan. 24.000 pasukan. Sampai akhirnya beliau dibunuh. Padahal kalau kita baca sejarahnya, sebenarnya beliau sudah menyerahkan dirinya. Beliau sudah mengatakan, kalau seandainya memang seperti itu yang kalian inginkan, maka pertemukan saya dengan Khalifah yang Yazid bin Muawiyah, saya akan letakkan tangan saya di atas tangan dia. Atau izinkan aku kembali dari mana aku pergi, yani dari kota Mekah, jangan dihalangi. Atau izinkan aku untuk berada di perbatasan kaum muslimin untuk berjihad dengan kaum muslimin. Ini permintaan siapa? Muslim. Pertama, pertemukan aku dengan Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin kaum muslimin. Saya akan letakkan tangan saya di atas tangan dia, artinya saya akan bayar, saya akan patuh kepadanya. Atau izinkan saya kembali ke tempat semula saya keluar di kota Mekah Mukarramah, atau izinkan saya untuk berangkat ke perbatasan kaum muslimin. Tapi jahatnya pasukan ini dan komandan pasukannya mengatakan, kamu harus menyerah tanpa syarat. Harus menyerah tanpa syarat. Tak ada permintaan apa-apa. Kamu harus menyerah tanpa syarat. Terserah saya melakukan apapun terhadap diri Anda. Maka di sini Husain bin Ali tidak mau. Layaknya seorang kesatria.
tidak mau menyerah tanpa apa? Syarat. Beliau orang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah pimpinan pemuda yang ada di dalam surga. Beliau cucunya Rasulullah, mengalir di tubuhnya darah siapa? Rasulullah. Beliau Bani Hashim. Kalau untuk yang seperti ini maka tidak bisa menyerah tanpa apa? Syarat. Lebih baik mati daripada menyerah tanpa syarat. Sehingga akhirnya terjadilah peperangan yang tidak seimbang. Ini bukan peperangan sebenarnya, tapi ini pembantaian. 24.000 melawan 70 sekian. Ini bukan peperangan, tapi ini apa? Pembantaian. Akhirnya beliau dibantai, beliau dibunuh. Walaupun di sini banyak cerita yang dusta, banyak cerita yang ditambah, banyak cerita yang dikurangi, tapi hakikatnya beliau terbunuh di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah radhiyallahu taala. Sehingga ada satu kelompok yang menyempal dari Islam, kemudian melakukan sebuah acara khusus, peringatan khusus di 10 Muharram dengan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, dengan memukul-mukul pipi mereka, memukul-mukul dada mereka. Ini kalau orang yang tingkatannya kastanya itu mulia, mungkin cukup geleng-geleng kepala saja. Kalau agak rendah, pukul pipi sampai apa? Merah. Lebih rendah lagi, pukul apa? Dada sampai merah, keras pukul. Lebih rendah lagi, orang bawahan pakai senjata sampai apa? Berdarah. Kadang pakai pedang sampai berdarah. Kadang anak kecil, anaknya dibawa kemudian minimal disayat sehingga mengeluarkan apa? Darah. Mengenang sakitnya Husain bin Ali tatkala dilakukan pembantaian di hari itu. Apakah ini dari ajaran Islam? Tidak sama sekali. Disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Beliau kala itu sedang sakit parah, terbaring di pangkuan istrinya. Tiba-tiba beliau pingsan. Sang istri menyangka beliau beliau meninggal. Sang istri menyangka beliau sudah meninggal. Maka sang istri nangis berteriak. Abu Musa kala itu tahu, tapi karena kondisinya sangat lemah, awalnya dia tidak bisa membantah. Namun tatkala sudah mulai agak kuat, beliau mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan yang Nabi berlepas diri dari mereka. Dia bantah istrinya, dia marah kepada istrinya. Karena sesungguhnya Rasulullah berlepas diri dari saliqah, haliqah dan syaqah. Nabi SAW berlepas diri dari setiap orang yang tatkala ditimpa musibah dia menjerit, menangis dengan suara keras. Dan Nabi berlepas diri dari seorang tatkala ditimpa musibah dia memukul-mukul pipinya, memukul-mukul tubuhnya. Dan Nabi SAW berlepas diri dari orang yang tatkala ditimpa musibah mengoyak dan mencabik-cabik, menyobek-nyobek bajunya. Dan Nabi berlepas diri dari orang yang mencukur rambutnya tatkala ditimpa musibah. Ada keluarga yang meninggal dicukur, menunjukkan kesedihan bersama. Ini dibenci oleh Islam, dilarang oleh Islam, menunjukkan ketidakterimaan kita dengan apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saling mukul pipi saja, Nabi marah. Nabi membencinya. Ngoyak baju Nabi membencinya. Nangis dengan suara keras Nabi membencinya tatkala timpa musibah, apatah lagi sampai melukai badan. Dan musibah itu terjadi sekian abad yang lalu, tapi masih terus diperingati. Bagaimana ini bisa dikatakan bahagian daripada ajaran Islam? Yang benar di hari Asyura kita berpuasa sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwat kaum muslimat yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, faedah dalam kajian kita, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan penyempurnaan pembahasan bab ke-9 tentang masalah tabarruk. Demikian, semoga faedahnya kita cukupkan. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.